Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arikatul Ulia dari Rombel 1, PG PAUD Universitas Negeri Semarang dengan NIM 16014181003. Saya akan menjelaskan tentang 9 makna kebijakan. Yang pertama, label dari segala bidang kegiatan, yaitu bidang misalnya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, artinya kebijakan pendidikan. Bisa dipersempit lagi karena pendidikan banyak bidang menjadi bidang kurikulum. Yang kedua, bentuk pengekspresian oleh tujuan umum dari segala urusan yang diinginkan. Tujuan umum untuk satu urusan, misalnya ada tujuan negara berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, maka itulah kebijakan negara itu, yaitu distribusi adil pendidikan. Yang ketiga, keputusan untuk memberdayakan semua siswa. Selanjutnya ada proposal spesifik dari pemerintah, rencana tertentu, yaitu misalnya beberapa daerah mengajukan PSBB. Proposal atau rencana itu berarti adalah kebijakan daerah pengusul. Yang kelima, program resmi otoritas pemerintah, yaitu tiap pemerintah mempunyai program, seperti program bantuan sosial sebagai komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Yang keenam, pengeluaran, yaitu tiap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan, misal BOS, yang diberikan kepada seluruh sekolah yang terdaftar secara resmi untuk membiayai operasional sebuah sekolah. Yang ketujuh, hasil. Tiap pemerintah menghasilkan kebijakan, misal pemerintah menyediakan beasiswa LPDP bagi lulusan perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 dan S3. Yang kedelapan, teori. Adanya teori yang disampaikan pemerintah, misal menurut teori banyak siswa yang tidak mampu membeli kelengkapan sekolah, maka pemerintah mengeluarkan beasiswa BSM yang diserahkan secara. Yang terakhir adalah model. Tiap pemerintah mempunyai model seperti Kota Ambon, menjadi contoh model pemerintahan yang dinamis. Lalu, mengapa para calon guru PAUD mempelajari kebijakan? Menurut saya, para calon guru PAUD perlu mempelajari kebijakan karena untuk mempersiapkan agar lulusan PG PAUD mampu berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini. Hal ini merujuk pada 5 tahap dalam produksi kebijakan. Yang pertama, penetapan agenda. Mengapa dan bagaimana sejumlah isu menjadi perhatian para pembuat kebijakan? Dan yang kedua adalah perumusan, yaitu alternatif apa yang akan dipilih untuk mendekati atau menyelesaikan isu-isu, teori, pendekatan, dan bukti-bukti apa yang dipakai untuk menjustifikasi pilihan tersebut. Sebaliknya, bukti-bukti apa yang ditolak. Penggunaan teori human capital dan keuntungan ekonomi PAUD, mengapa ekonomi yang lazim digunakan bukan HAM atau isu. Dan yang ketiga, pembuatan keputusan. Kita boleh mengkritisi dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, implementation atau pelaksanaan. Siapa yang mengimplementasikan, siapa yang menerapkan. Banyak bagaimana para pelaku mengubah kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Apakah para pelaku terlibat dalam pengambilan keputusan? Yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi, evaluation. Dinilai apakah sebuah kebijakan benar dapat mencapai apa yang dituju atau sebaliknya. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.